saya lanjutkan kaitan dengan materi dari mata kuliah dasar agronomi, yaitu tentang pertimbangan dalam pemilihan komoditas. Minggu lalu sudah saya tugaskan khususnya dengan kaitan dengan jenis-jenis tanaman, ada tanaman semusim, tanaman tahunan itu apa, kemudian berbagai iklim. Nah, sekarang masuk ke materi bagaimana sih kita dapat mempertimbangkan suatu komoditas itu apakah bisa ditanam dalam suatu lingkungan ataupun memang tidak gitu ya. Nah, dasar pertimbangannya itu diantaranya di sini ada yang pertama itu pertumbuhan dan perkembangan tanaman dipengaruhi oleh kondisi iklim. Jadi faktor pertama yaitu kita harus tahu dulu faktor iklimnya seperti apa. Yang kedua, minggu lalu sudah dijelaskan kaitan faktor iklim itu apa saja. Ada faktor cahaya, kemudian ada suhu, ya, kemudian ada kelembaban dan lain-lain. Yang kedua adalah sebagian besar unsur hara yang dibutuhkan tanaman bersumber dari tanah. Yaitu yang kedua adalah faktor tanah. Berikutnya yaitu faktor yang ketiga yaitu faktor tanaman. Di sini masing-masing tanaman mempunyai rentang adaptasi atau toleransi yang spesifik terhadap dinamika iklim, kondisi tanah, dan ketersediaan atau kelimpahan air. Berarti ini kita lihat dari faktor tanamannya itu sendiri. Yang keempat itu adalah faktor ruang. Faktor ruang ini untuk menentukan ukuran tanaman dan luas ruang yang dibutuhkan oleh tanaman. Yang kelima yaitu adalah faktor petani. Faktor petani ini adalah apa tujuan petani dalam membudidayakan tanaman, juga akan mempengaruhi jenis tanaman yang dipilihnya. Saya akan bahas satu-satu. Yang pertama yaitu faktor iklim. Nah, faktor iklim, Indonesia berada di daerah tropis dengan panjang hari atau istilahnya ada fotoperiodisitas yang relatif konstan sepanjang tahun. Nah, fotoperiodisitas ini bisa dibagi menjadi 3. Ada tanaman yang disebut dengan short day plant, ada tanaman medium day plant, dan ada tanaman yang long day plant. Short day plant itu adalah tanaman yang penyinarannya kurang dari 10 jam. Kalau medium itu 10 sampai 12 jam. Kemudian yang long day plant itu adalah lebih dari 10 jam, ya, lebih dari 12 jam. Nah, yang relatif konstan sepanjang tahun. Jadi di Indonesia sendiri termasuk yang relatif konstan fotoperiodisitasnya. Biasanya kalau di Indonesia itu siangnya mulai pukul, maksudnya terbit mataharinya itu pukul 6 pagi sampai pukul 5 sore atau setengah 6 sore. Jadi kurang lebih bisa mencapai 12 jam. Faktor iklim yang kedua yaitu suhu udara pada lokasi yang sama, juga relatif konstan terhadap sepanjang tahun. Tetapi perbedaan suhu udara sangat dipengaruhi oleh tinggi tempat atau altitude. Jadi suhu udara itu sangat dipengaruhi oleh ketinggian tempat. Contohnya misalnya ketinggian tempat yang di Cikajang dengan tinggi tempat yang ada di Pamengpeuk itu akan berbeda suhunya. Kemudian unsur iklim yang berikutnya adalah distribusi hujan atau curah hujan. Apakah sepanjang tahun itu curah hujannya penuh atau sering hujan atau memang tidak gitu ya. Kemudian faktor berikutnya yaitu intensitas cahaya. Jadi intensitas cahaya ini sangat dipengaruhi oleh cahaya matahari. Ini sangat dipengaruhi oleh kondisi awan. Dan yang berikutnya itu kelembaban udara. Ini juga sangat berkaitan dengan curah hujan. Nah, pengelompokan tanaman berdasarkan faktor iklimnya itu ada berdasarkan suhu. Ada tanaman dataran rendah, ada dataran tinggi. Untuk tanaman dataran rendah biasanya suhu udaranya tinggi, ya, itu masuk ke panas. Kalau tanaman dataran tinggi itu suhunya cenderung rendah, itu cenderung lebih dingin. Kedua berdasarkan distribusi hujan. Distribusi hujan itu termasuk tanaman ada yang musim hujan, curah hujannya tinggi, ada yang masuk tanaman musim kemarau atau curah hujannya juga rendah. Tanaman di rawa lebak itu tumbuh termasuk pada musim apa? Oke, itu pertanyaannya.
Berikutnya adalah faktor tanah. Faktor tanah, ini lahan subur, ketersediaan unsur yang tinggi umumnya dikelola oleh produksi tanaman yang siklus panennya singkat. Proses budidayanya intensif, nilai ekonominya juga relatif tinggi atau bernilai strategis. Kemudian ada lahan suboptimal, perlu upaya ekstra agar optimum untuk budidaya tanaman. Umum dikelola untuk produksi tanaman yang toleran atau punya rentang adaptasi yang lebar seperti tanaman karet, sawit, dan singkong. Yang berikutnya ada faktor tanaman. Ya, ini ada syarat tumbuh tanaman sangat mungkin berbeda antara tanaman satu dengan tanaman lain. Ya, ini ada syarat. Jadi tanaman itu ada syarat tumbuhnya. Jadi syarat tumbuh tanaman sangat berbeda sama satu tanaman yang lain. Ada tanaman yang hidup di dalam air atau hidrofit, lebih cocok pada lahan basah. Ada yang cocok di lahan basah disebut hygrofit, atau ada yang mampu beradaptasi di lahan kering atau xerophyte. Adapun tanaman yang membutuhkan cahaya matahari langsung, sebaliknya ada pula yang tanaman yang cocok di bawah naungan dan seterusnya. Melalui proses pemulihan tanaman konvensional atau modifikasi genetik melalui aplikasi bioteknologi, pada dasarnya mungkin untuk memperbaiki kemampuan adaptasi tanaman terhadap kondisi agroklimat tertentu. Jadi ada teknologi yang disebut bioteknologi, di mana tanaman itu bisa kita modifikasi agar bisa tahan terhadap suhu lingkungan yang bagaimanapun. Gitu. Berikutnya adalah faktor ruang. Ini dilihat dari ukuran tanaman, itu menentukan luas ruang tumbuhnya. Dengan demikian, untuk lahan yang sempit perlu dipilih tanaman yang tidak berukuran besar, cepat panen, dan mempunyai nilai ekonomi relatif tinggi, sehingga pengelolaan bisa lebih intensif, efisien, dan memberikan penghasilan petani cukup memadai dan pengelolaan lahan sempit tersebut. Ini juga bisa dilakukan dengan teknik vertikultur, cocok untuk kondisi lahan yang sempit. Mekanisme pertanian lebih efektif dan lebih efisien untuk lahan yang luas dengan topografi yang lebih datar, terutama dengan pola tanam monokultur. Nah, berikutnya yaitu dengan faktor tujuan petani dalam membudidayakan tanaman akan mempengaruhi jenis tanaman dan pola tanam yang dipilihnya. Petani subsisten melakukan budidaya untuk pemenuhan kebutuhan sendiri, cenderung menanam banyak jenis tanaman. Kadang-kadang dikombinasikan pula dengan ternak dan ikan pada sebidang lahan yang namanya multiple cropping. Budidaya tanaman untuk tujuan komersial cenderung fokus pada jenis tanaman tertentu dan mempunyai nilai ekonomi tinggi dengan peluang pasar jelas dan relatif pasti. Nah, itu untuk pembahasan hari ini. Ya, mari kita diskusi di selanjutnya. Nanti silakan apabila ada pertanyaan. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.